Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Deonian Channel hari ini, Selasa 5 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, sekitar jam 3 malam, di tengah angin sakal, ada seorang manusia berjalan di atas air. Dia adalah Yesus. Para murid Yesus sangat ketakutan karena mereka menduga bahwa sosok itu adalah hantu. Namun, Yesus menenangkan mereka. Kemudian, saat Petrus diberi kesempatan untuk berjalan di atas air, tiupan angin menyebabkan ia takut dan mulai tenggelam. Yesus menyebutnya sebagai orang yang kurang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, seharusnya para murid Yesus hafal wajah guru mereka. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan mereka mengenali Yesus. Malahan mereka menduga sosok yang datang mendekat ke perahu mereka adalah hantu. Petrus tentu juga mengenal kuasa Yesus sehingga berani meminta diizinkan berjalan di atas air. Namun tiupan angin sekali lagi membuat Petrus takut dan mulai tenggelam. Tampaknya kondisi yang berat membutakan para murid. Mereka tak mengenali Yesus di tengah angin sakal. Petrus seharusnya yakin karena dia berjalan menuju Yesus. Namun nyatanya tiupan angin menggoyahkan imannya. Saudara-saudari yang terkasih, setibanya di Genesaret, orang banyak mengenali Yesus dan banyak orang sakit yang datang kepadanya minta tolong untuk disembuhkan. Saudara saya yang terkasih, permasalahan bisa membuat orang tak jernih dalam memandang kondisinya. Misalnya, orang yang sedang berada di tengah permasalahan ekonomi bisa lupa akan karya Tuhan dalam hidupnya. Saat ekonomi terpuruk, bisa saja orang ini merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia dan keluarganya. Hal yang sama dapat terjadi bagi orang yang menderita sakit menahun. Mereka bisa lupa bahwa Tuhan tidak tidur dan tetap berkarya menguatkan dan meneguhkan mereka. Jika sudah lupa,
orang tidak lagi punya semangat melanjutkan hidup. Bisa jadi mencari jalan lain di luar kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan pengalaman kita masing-masing? Apakah mata hati kita masih jernih sehingga dapat mengenali karya Tuhan? Ataukah permasalahan telah membutakan kita? Berdoalah supaya Tuhan memampukan kita memiliki kejernihan hati melihat hidup ini dan tidak takut menjalaninya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau selalu menyertai diriku dalam seluruh perjalanan kehidupanku. Maka perkuatlah iman kepercayaanku senantiasa akan dirimu, sehingga aku mampu mengatasi segala badai kehidupanku di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.